wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Jangan lupa mohon dukungannya untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan bisa memberikan manfaat yang lebih lagi. Untuk kali ini sharing is caring akan membahas mengenai cara mengatasi perbedaan pendapat dengan orang tua mungkin yang akan terjadi ketika hendak menentukan jurusan atau program studi. Nah, hal ini biasanya terjadi pada kelas 12 ketika mereka sedang menentukan atau mau menentukan prodi yang akan dipilih. Nah, tidak sedikit yang terjadi adalah perbedaan pendapat antara orang tua dan anak. Lalu bagaimana mengatasinya? Kita akan bahas satu persatu, yang mana tips ini atau cara-cara ini yang biasa dilakukan khususnya anak-anak kelas 12 yang pernah mengalaminya, dan ini ibu ambil dari analisis di sesi konseling. Yang pertama adalah ketika kalian memiliki perbedaan pendapat dengan orang tua untuk menentukan program studi atau jurusan, yang pertama kalian harus benar-benar meyakinkan diri sendiri dulu ketika akan berargumen atau akan menghadap orang tua untuk menjelaskan prodi apa atau jurusan apa yang kalian inginkan nantinya. Kenapa? Karena akan dari kasus-kasus yang terjadi bahwa perbedaan pendapat atau orang tua cenderung atau berbeda pendapatnya cenderung mendikte gitu kan. Itu karena melihat anak-anaknya sendiri itu kurang yakin dengan pilihannya. Sehingga kalian harus benar-benar yakin dulu. Kamu mau pilih apa jurusannya, kamu mau menentukan apa prodi yang kamu nanti akan tempuh, itu benar-benar oke, saya harus yakin nih dengan prodi ini. Maka ketika kalian berargumen dengan orang tua, kalian benar-benar sudah yakin dalam artian kalian ketika ditanya kamu mau jadi apa atau kamu kenapa ngambil jurusan ini, kamu tuh udah tahu, kalian udah tahu arah dan tujuannya kenapa ngambil jurusan ini gitu. Nah, yang udah kebanyakan yang pada akhirnya membuat orang tua akhirnya pada udah lebih baik kamu pilih jurusan ini, itu karena dari diri anaknya sendiri, karena dia tidak yakin ketika ditanya apa jurusan ini. Si anak ini menjawab, kenapa ya Maya, atau kenapa ya Pak, aku juga nggak tahu nih, bingung nih nantinya mau kayak gimana. Itu pertama. Kedua, cari informasi sebanyak-banyaknya tentang jurusan yang mau dipilih, kemudian presentasikan di depan orang tua. Nah, kebanyakan orang tua berbeda pendapat dengan anaknya itu karena informasi yang diperoleh orang tua pada zamannya dengan informasi yang diperoleh anak zaman sekarang ini berbeda. Mungkin pada saat orang tua zaman dulu program studi yang mereka tahu hanya misalnya A, B, C, D. Sedangkan ternyata banyak sekali di zaman sekarang ini prodi-prodi yang lebih baru dan lebih menarik dan lebih kekinian dan lebih banyak dipilih sama anak-anak sekarang gitu. Nah, oleh karena itu, untuk bisa mematahkan perbedaan pendapat di antara orang tua dan anak, kalian harus benar-benar tahu dulu nih, cari informasi prodi yang kalian pilih. Kemudian presentasikan, Mah, aku pengen, atau Pak, aku pengen ngambil prodi ini. Karena apa? Karena ini prospeknya, ini belajarnya seperti ini, dan arah ke depannya itu seperti ini, dan begini. Semua yang mencakup tentang prodi itu kalian jelaskan di depan orang tua. Sehingga orang tua punya pemahaman tentang prodi yang kalian mau pilih gitu. Sehingga itu juga jadi ternyata orang tua juga ada insight-nya bahwa ternyata ada ya jurusan ini gitu yang anak saya inginkan, dan kayaknya kalau dari presentasi atau yang diceritakan anak saya ini kayaknya menarik banget nih gitu kan. Kalau emang passionnya dia di sana, orang tua nggak bakalan mendikte dengan kamu jangan pilih jurusan itu deh, pilih jurusan ini aja gitu kan. Gitu. Jadi kalian coba cari informasi dan presentasikan di depan orang tua. Informasinya juga diusahakan informasi yang sedetail mungkin supaya orang tua punya pemahaman yang sama dengan kalian. Seperti itu. Dan yang ketiga,
ketika kita berbeda pendapat dengan orang tua, yang ketiga adalah komitmen pada diri sendiri. Kenapa Bu komitmen? Karena perbedaan pendapat ini nggak melulu tentang jurusan yang dipilih. Kadang udah sependapat nih sama orang tua jurusannya mau ngambil ini, oke. Ternyata bertentangan saat memilih universitasnya. Jadi jurusannya udah direstuin atau ibaratnya udah sama nih pendapatnya sama orang tua. Tapi ternyata universitasnya anaknya mau universitas X, orang tuanya pengen universitas Y gitu. Karena mungkin orang tua dengan berbagai macam pertimbangan gitu kan. Entah mungkin universitas Y itu lebih dekat, entah universitas Y itu lebih terjangkau dan lain-lainnya gitu. Nah, ini dibutuhkan komitmen dari diri kalian. Komitmennya seperti apa? Ketika kalian sudah memilih nih, oke, saya mau prodi ini di universitas ini. Oke, jangan ketika kalian ketemu sama teman lain cerita, ternyata atau nyatanya teman lain tuh nggak sesuai dengan diri kalian, terus akhirnya kalian malah ikutan atau terbawa arus gitu. Jadi harus komit gitu. Ketika udah menyocokkan pendapat antara orang tua dan anak, terus kalian dengar informasi katanya kalau masuk ke universitas X atau Y ini sulit loh, katanya impossible buat masuk ke sana. Terus udah ibaratnya udah mencocokkan sama orang tua, tapi ternyata kalian terbuai dengan iya ya, terus akhirnya galau lagi, akhirnya bingung lagi gitu. Nah, tahu nggak sih orang tua itu cenderung nggak mengizinkan anaknya kuliah jauh. Ini udah ibu bahas di video sebelumnya. Kebanyakan kan melihat juga kurang memegang komitmen. Ketika misalnya orang tua udah pendapatnya udah sama nih, oke deh mama papa ngikutin apa mau kamu aja gitu kan, mau universitasnya di mana, mau prodinya apa, yang penting kamu suka, oke gitu. Nah, kamu harus komitmen ketika udah nyemplung ke sana, nanti udah kuliah, udah diterima juga, kamu harus benar-benar belajar yang sungguh-sungguh dan lakukan yang terbaik di sana. Itu jadi yang bisa mematahkan perbedaan pendapat orang tua juga gitu. Kalau ngeliat anak saya komitmen nih dengan apa yang dipilihnya, seperti itu. 4. Berbicara yang lembut dari hati ke hati. Kebanyakan dari beberapa kasus konseling, anak-anak itu udah takut duluan buat ngomong atau cerita ke orang tuanya bahwa mah, pah, saya pengen prodi ini di sini. Itu udah takut duluan karena takut penolakan pada orang tua atau takut perbedaan pemikiran dan keinginan antara orang tua dengan anak gitu kan. Padahal sebagai orang tua nih, tentunya mereka itu akan bersikap bijaksana dengan melihat dari kedua sisi. Anak saya maunya apa, minat bakatnya apa, dan kalau saya supportnya gimana. Biasanya gitu. Jadi anak-anak itu harus bisa bagaimana berbicara dengan lembut dari hati ke hati. Mah, kalau misalnya mama sama papa ngedukungnya ini, tapi sebenarnya saya ini passionnya di sini. Tentu kalau kalian ngomong baik-baik dengan lembut, nggak marah-marah atau nggak ngotot-ngotot, nggak banting pintu dan sebagainya, orang tua juga bakalan mencoba untuk mendengarkan pendapat anaknya. Seperti itu. Jadi benar-benar mensupport atau memukakan pendapat yang berbeda dengan orang tua dengan cara tidak menyakiti orang tua. Misalnya mama papanya pengen kamu di sini aja gitu kan, terus akhirnya nggak mau lah gitu kan. Mungkin kalau kamu dengan cara ngomong kayak gitu, orang tua akan tidak merestui atau kekeh dengan pendapatnya sendiri. Tapi akan berbeda ketika mungkin ma, pa, bla 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 bla, apa ungkapan hati kamu ungkapkan ke orang tua. Samakan, ma kalau aku di sini mama ngedukung nggak, pa kalau aku di sini papa kira-kira gimana, ngedukung nggak gitu. Jadi ngomongnya dengan lembut gitu, jangan sampai menyakiti hati mereka. Yang kelima, buktikan dengan semangat belajar dan prestasi. Dengan cara ini orang tua akan semakin yakin untuk mempertimbangkan pendapatnya. Misalnya orang tua menyuruh anaknya untuk kuliah di prodi matematika misalnya, tapi ternyata anaknya lebih suka ke biologi. Nah, kalian buktikan nih
dengan pencapaian-pencapaian di materi atau di mata pelajaran biologi khususnya. Mungkin ikut olimpiade biologi atau ikut perlombaan-perlombaan yang sifatnya berkaitan dengan biologi. Nah, itu bisa jadi aman juga buat orang tua. Oh, ternyata anak saya kayak lebih interest atau lebih punya passion di biologi daripada di matematika gitu. Jadi buktikan dengan prestasi belajar kalian gitu. Nah, apalagi ini kuncinya nih. Jadi bisa jadi kata kuncinya nih meluluhkan tembok pembatas perbedaan, karena biasanya orang tua oh ternyata jadi kayak gitu. Tadi misalnya kalian pengennya biologi tapi orang tua pengennya matematika gitu kan. Oh, ternyata anak saya bisa berkompetisi dan berprestasi di bidang biologi. Nggak masalah deh, yaudah deh saya izinkan deh dia buat kuliah di prodi biologi. Nah, itu jadi buktikan dengan prestasi yang membanggakan bagi mereka. Nah, mungkin itu tadi 5 hal yang harus kalian lakukan untuk mengatasi perbedaan pendapat antara orang tua dan kalian. Nah, mudah-mudahan bermanfaat dan membantu kalian untuk mengatasi hal-hal yang mungkin terjadi relate dalam diri kalian. Bu, iya saya punya perbedaan pendapat dengan orang tua. Semoga bisa teratasi, karena apapun yang terjadi, orang tua adalah support system atau garda utama untuk support system terbesar dalam hidup kita. Jadi apapun yang nantinya kalian pilih, kalian harus perlu dan wajib banget restu dari orang tua, karena itu menentukan keberhasilan dan kesuksesan kalian ke depannya. Mudah-mudahan apapun yang disampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata. Untuk itu, sharing is caring kali ini kita sudahi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video.